Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada praktikum bagaimana membuat relasi ya pada database MySQL menggunakan PHP MyAdmin. Ya. Jadi relasi ini sangat penting ya di dalam sebuah database. Ya. Relasi itu adalah hubungan yang terjadi ya pada satu tabel dengan lainnya yang merepresentasikan hubungan antar objek di dunia nyata dan berfungsi untuk mengatur operasi suatu database. Ya. Jadi ini penting ya. Nah, relasi itu ada beberapa jenis ya. Ada one to one, artinya setiap baris data pada tabel pertama ya dihubungkan hanya satu baris data pada tabel kedua. Ya. Misalnya relasi antara mahasiswa dengan orang tua. Ya. Jadi satu baris mahasiswa hanya berhubungan dengan satu baris orang tua. Ada relasi yang one to many. Artinya setiap baris data dari tabel pertama dapat dihubungkan ke satu baris atau lebih data pada tabel kedua. Contohnya misalnya dosen wali ya dengan mahasiswa. Satu baris dosen atau satu dosen bisa berhubungan dengan lebih dari satu baris mahasiswa. Ini one to many. Ada juga relasi yang many to many atau rasio kardinalitas many to many. Artinya satu baris atau lebih data pada tabel pertama bisa dihubungkan ke satu atau lebih baris data pada tabel kedua. Artinya ada banyak baris di tabel 1 dan tabel 2 yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Contohnya relasi antara tabel mahasiswa dengan tabel mata kuliah. Satu baris mahasiswa bisa berhubungan dengan banyak baris mata kuliah. Begitu juga sebaliknya. Jadi satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah dan satu mata kuliah bisa juga diambil oleh banyak mahasiswa. Nah, ini adalah relasi many to many. Oke, teman-teman semua, kita akan mempraktekkan bagaimana caranya membuat relasi atau menghubungkan antara satu tabel dengan tabel yang lain. Ya, kita share dulu ya slide-nya. Kita coba share untuk langsung ke PHP MyAdmin. Bagaimana caranya membuat relasi menggunakan database MySQL ya dengan tool PHP MyAdmin. Misalnya kita akan membuat database baru dulu ya. Kita tekan tinggal menu pilih menu database ya untuk membiasakan kita menggunakan PHP MyAdmin. Misalnya nama database-nya adalah DB Game. Nah, ya. Langsung aja kita create, tekan tombol create saja. Oke. Kemudian kita membuat dua tabel nantinya supaya kita mau relasikan. Tabel yang pertama adalah tabel game developer ya, game dev gitu aja ya. Tabel game developer ya. Nah, game dev, misalnya sini ada 4 kolom, ya. Kita masukkan saja kolom-kolomnya, ya. Yang pertama adalah kode game dev, ya. Tipenya misalnya varchar, panjangnya 5, kemudian indeksnya adalah primary key. Artinya dia sebagai primary key-nya.
Ya. Oke, kita isi 5 size-nya. Kemudian kita tekan tombol Go. Yang kedua adalah nama game dev. Ya. Misalnya kita menggunakan tipe varchar, panjangnya 30. Terlalu panjang? Ya. Depannya kita isi 20 saja. Kemudian ketiga adalah misalnya berdiri, ya, tahun berdiri, game dev, ya. Kita isi aja integer, panjangnya 4, ya, karena tahun kan ada 4 angka. Kemudian negara, ya, negara asalnya apa? Nah, misalnya game dev, ya. Negara kita pilih varchar, panjangnya misalnya negara itu 15, ya, 15. Oke, kalau sudah kita, kalau masih kurang ini panjangnya 20 aja nggak apa-apa ya, 20. Kemudian kita create tabelnya dengan menekan tombol save. Oke. Kemudian kita buat lagi tabel yang baru, ya. Kita membuat tabel yang baru, ya, untuk apa namanya database game ini, ya. Kita buat tabel baru, bisa dengan query, ya, atau juga dengan menggunakan cara yang tadi, ya, dengan struktur juga bisa, ya. Yang kita buat tabel baru namanya game, ya, atau ya game saja, ya, produk game, ya. Produk game, misalnya panjang kolomnya adalah 6, ya. Kita tekan tombol Go, kita masukkan, ya, misalnya kode game, ya, kode game produk, ya, kode produk game, ya, misalnya tipenya adalah varchar, panjangnya 5. Jangan lupa kita set sebagai primary key, ya, primary key, klik tombol primary key. Oke, size-nya 5. Go. Kemudian nama produk game, ya, nama produk game, panjangnya misalnya varchar 30, ya. Kemudian ada genre game, genre produk game. Misalnya genre ini ada varchar panjangnya 15 atau 20, apa. Kemudian ada tahun rilis produk game, ya. Misalnya panjangnya integer, ya, panjangnya 4 saja karena tahun ada 4 angka. Kemudian setelah apa namanya tahun rilis, kemudian platform produk game, ya, platform produk game ini varchar 20 misalnya, ya. Kemudian yang terakhir adalah kode produk game developer, ya, kode developernya, karena nanti kita mau merelasikan menghubungkan antara kode game dev ini, ya, dengan kode game dev yang ada pada tabel game dev, ya. Ini nanti sebagai foreign key, kemudian di tabel game dev sebagai primary key, ya. Kita pakai tentu saja karena kita mau sambungkan, maka tipe datanya harus sama antara foreign key dan primary key yang disambungkan. Kita pilih saja varchar, kemudian panjangannya adalah 5. Kalau sudah, kemudian kita tekan tombol save.
Ya, tombol shift, klik. Nah, apakah berhasil? Oke, berhasil. Ya, berhasil. Kita buat dua tabel, yaitu game dev dan produk game. Kemudian kita mau merelasikan, ya, apa yang mau kita relasikan? Yang mau kita relasikan adalah primary key yang ada pada game dev, ya, atau kode game dev akan kita hubungkan pada foreign key, ya, rencananya foreign key pada tabel produk game, yaitu kode pgame dev. Ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah tinggal kita tentukan saja, ya, mana-mana yang akan kita sambungkan, ya, mana kita sambungkan, ya. Jadi yang jelas kita mau menghubungkan ini tentunya pada satu tabel, ya, pada satu tabel. Ya. Langkah-langkahnya adalah kita tekan tombol struktur, ya, struktur, ya. Setelah itu kita pilih tombol relation view, ya, relation view. Kita mau sambungkan produk game ini, relation view, ya. Ini adalah foreign key constraint. Kita pilih kode produk game dev, ya. Ini adalah foreign key-nya dulu kita tentukan. Kemudian database-nya adalah DB game. Ya. Kita mau sambungkan dengan tabel game dev, ya, untuk kolom kode game dev. Ini otomatis bisa mengetahui, ya, karena primary key-nya hanya satu saja di tabel itu, ya. Tentunya itu adalah primary key-nya. Kalau sudah, kemudian kita tekan tombol save. Tombol save. Nah, ini sudah berhasil direlasikan. Lalu bagaimana melihat atau caranya melihat view, ya. Caranya melihat gambar atau diagram dari relasi. Kita tekan tombol more, ya, kemudian kita pilih more, ya. Kita kembali dulu ke database game, ya, kemudian kita pilih more dan kita masuk ke menu designer. Kita klik menu designer, centeng, ya. Maka ini kita lihat terjadi relasi di sini, ya, antara tabel game dev dan tabel produk game, ya, produk game. Nah, coba sekarang kita lihat di sini, ya. Ini ada relasi. Ini di sini sebagai primary key berrelasi dengan foreign key yang ada pada tabel produk game. Kalau sudah berrelasi begini nanti akan ada banyak keuntungan, ya. Di antaranya adalah ketika kita mengisi data, kita tidak perlu ngetik lagi tapi otomatis akan ditampilkan, ya, data-data yang tersedia di situ. Karena tidak mungkin kita mengambil data yang berbeda dari data pada tabel master. Kalau kita lihat di sini, maka tabel game dev ini adalah tabel master, ya. Tabel produk game ini adalah tabel transaksi, ya, tabel transaksi, ya, yaitu tabel yang memiliki foreign key, ya. Tabel master adalah tabel yang mengirimkan primary key-nya untuk jadikan foreign key di tabel yang lain. Oke, kita coba masukkan beberapa data pada kedua tabel ini, ya. Coba kita masukkan datanya dulu di tabel primer dulu atau tabel master dulu, yaitu game dev. Kita masukkan saja, ya, dengan memilih tabel game dev, kemudian kita pilih menu insert, ya, tabel menu insert. Misalnya di sini kode game dev-nya adalah GD001. Ya, 5, ya. Nama game dev-nya misalnya adalah Entabridge, ya, Entabridge Studio. Nggak aja begitu, ya, Entabridge Studio. Tahun berdirinya adalah
2017 misalnya. Kemudian negaranya adalah negara Jepang. Kalau sudah, kita simpan. Jadi kita isi tabel masternya dulu semuanya. Ya, kita tambahkan data baru lagi. Ya, misalnya GD002. Nama game dev-nya adalah misalnya Ironhide Game Studio. Ya. Tahun berdirinya adalah 2010. Negara asalnya adalah Guatemala. Kita simpan dengan tombol Go. Kita tambahkan lagi data baru dengan menekan tombol Insert ya di tabel game dev. Ya. Itu GD003. Nama game dev-nya adalah Sigono. Berdirinya adalah tahun 2015. Game negaranya adalah Taiwan. Jadi kita simpan dengan tombol Go. Nah, kita lihat di data-datanya dengan menggunakan menu Browse. Ya. Nah, ini datanya masuk semua. Ya, 3 data ini. Kemudian kita sekarang akan memasukkan data-data pada tabel produk game. Kita klik saja tabel produk game. Ya. Kemudian kita masukkan data-datanya produk game. Misalnya PG. PG001. Misalnya gamenya adalah Mysterious Forum and Seven Rumors. Ya. Mysterious Forum and Seven Rumors. Genre gamenya adalah visual novel. Tahun rilis gamenya misalnya adalah 2018. Platformnya adalah Android. Nah, di sini kita lihat kalau kita sudah membuat relasi, ya, maka foreign key kita tidak perlu mengentry, tapi tinggal milih. Dan memang tidak boleh, ya, karena foreign key keberadaannya ya bergantung pada data-data yang ada pada tabel master, ya. Nah, kita pilih saja di sini GD01. Nah, ini ya, 01. Kita simpan Go. Ya. Sudah masuk. Kita lihat datanya dengan menekan tombol Browse. Nah, ini sudah masuk ya. Kode game dev-nya adalah GD001. Kemudian kita memasukkan data baru lagi dengan menekan tombol Insert. Ya, kita masukkan ya misalnya GD atau PG ya, PG002. Nama produk gamenya adalah Kingdom Rush. Ya. Genre gamenya adalah Tower Defense. Tahun rilisnya adalah 2013. Platformnya adalah Android. Nah, ini juga sama. Foreign key-nya memilih. Ya, kita milih saja yang GD002. Tekan tombol Go. Nah, ini kita lihat datanya apakah sudah masuk dengan menekan tombol Browse, ya. Nah, ini sudah masuk datanya. Ada 2 baris data yang sudah masuk. Kita tambahkan lagi 1 baris ya dengan menekan tombol Insert. Ya. Kita masukkan misalnya PG003. Nama produk gamenya adalah Opus Rocket of Whisper. Ya. Rocket of Whisper. Kemudian genrenya adalah visual novel. Ya.
novel. Kemudian tahun rilisnya adalah 2017. Ya. Platformnya adalah Android. Kemudian kode produk game dev-nya adalah GD003. Kalau sudah, kemudian kita simpan dengan menekan tombol Go. Maka data ini sudah terintegrasi, ya, terrelasi, ya, yaitu data-data pada tabel game dev akan berrelasi dengan data-data yang ada pada produk game. Demikian juga sebaliknya. Kita bisa melihat tadi, ya, diagram view-nya, ya, dengan cara kita masuk dulu ke tabel, ke menu DB game. Kemudian kita pilih more, kita masuk ke designer, ya. Nah, ini masuk di sini, ya. Ini adalah menunjukkan ada relasi antara tabel game produk, ya, produk game dengan game dev. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi relasi, ya, dengan menggunakan PHP MyAdmin. Selanjutnya nanti akan ada tugas-tugas, ya, yang diinformasikan kemudian. Terima kasih semuanya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.